karena masa pandemi. Razia protokol kesehatan dilakukan siang dan malam saat pemberlakuan PPKM tahap pertama di Jawa Timur. Warga dan tempat usaha yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan menjadi sasaran utama razia pada 11 Januari hingga 21 Januari lalu. Berdasar data Polda Jawa Timur, dengan razia sebanyak lebih dari 800.000 kali di 13 kabupaten kota selama 2 minggu, ada 1,2 juta pelanggar dikenakan denda dan sanksi. Total denda bahkan mencapai hampir 300 juta rupiah. Jumlah pelanggar ini lebih dari 40% dari sekitar 40 juta penduduk di Jawa Timur. Kota Surabaya sebagai satu di antara epicentrum COVID-19 di Jawa Timur juga demikian. Jumlah denda yang dikumpulkan dalam berbagai razia mencapai 69 juta rupiah. Pemkot Surabaya berharap perpanjangan PPKM akan membuat masyarakat lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sebetulnya saya juga belum terima resmi perpanjangan ini, tapi memang dari media semua sudah menyampaikan bahwa PPKM akan diperpanjang. Tapi prinsipnya pemerintah kota tidak ada masalah dengan perpanjangan ini. Tidak terlalu signifikan mengganggu perekonomian di bawah, tapi tetap kita pantau. Walaupun sampai ada dampak, itu akan. Sementara menurut epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windu Purnomo, kedisiplinan warga Jawa Timur dalam masa PPKM ini cukup rendah, hanya 50% saja. Dia membandingkan dengan masa PSBB sebelumnya yang aturannya lebih ketat bisa membuat tingkat kedisiplinan warga mencapai 75%. Menurut Windu, perpanjangan PPKM juga harus diikuti dengan testing yang tinggi. Ini sangat penting karena data Satgas COVID-19 menunjukkan total kasus positif mencapai lebih dari 103.000 orang dengan korban meninggal di Jawa Timur sudah lebih dari 7.000 orang. Ini berarti case fatality rate atau tingkat kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur menembus 6,96%, 3 kali lipat dari angka kematian nasional di kisaran 3%. Testing yang cukup masif ya sebetulnya Surabaya ini, itu justru membantu kita untuk melihat kasus-kasus yang ada di bawah permukaan. Itu bagus, ya bagus. Tapi itu sekaligus menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Surabaya ya memang masyarakatnya masih tidak disiplin, karena kenyataannya terjadi penularan. Penularannya kan ada ukuran namanya positivity rate. Positivity rate itu adalah dari mereka yang diperiksa, yang dites, ya itu berapa yang positif, ya, dan target kita 5%, tidak boleh lebih dari 5%, itu artinya bagus. Jadi hanya 5% lah. Untuk Jawa Timur maupun Surabaya itu masih di atas 15%. Itu artinya apa? Memang penularan masih tinggi. Testing tinggi tapi kasus rendah, itu yang betul gitu loh. Nah, Surabaya ini testingnya sudah tinggi, tapi kasusnya tinggi. Itu artinya penularan masih tinggi di masyarakat. Hingga Januari 2021, jumlah testing di Jawa Timur sudah melampaui standar minimal WHO, yaitu 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Jumlah spesimen mencapai 1.100.000 untuk tes cepat rapid dan antigen, serta lebih dari 875.000 spesimen untuk tes usap atau PCR. Rangga Umara, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.